ya. Organisasi sumber daya manusia itu tidak sendiri yang dihadapinya. Dia menghadapi ada dua faktor dihadapi. Dari dalam maupun dari luar. Dari dalam, ya termasuk orang-orang dia itu dari dalam. Dari luar, kita ulangi lagi, kalau yang dari luar itu termasuk yang disebut dengan kayak coronavirus sekarang. Apa yang dampak terhadap coronavirus sekarang? Nah, di coronavirus sekarang ini akan membuat fungsi SDM itu akan berubah. Salah satunya, dia akan bagaimana memotivasi orang bekerja dari rumah. Dia fungsinya salah satu situ. Karena tadinya orang itu bekerja secara dari kantor, secara konvensional, sekarang mulai apa? Bekerja secara dari rumah. Walaupun nanti setelah berakhirnya nanti coronavirus ini akan ada perilaku-perilaku yang berubah. Perilaku tentang masalah pekerjaan. Percaya sama saya, nanti akan ada tawaran-tawaran kepada yang dihadapi oleh HR ini, bahwa karyawan itu bekerja dari rumah saja, yang penting pekerjaan selesai. Ya, nah ini tantangan bagi HR, bagaimana dia membuat suatu formulasi sehingga walaupun dia tidak ada di dalam organisasi, ada di luar organisasi, tapi bekerja untuk organisasi. Ya, itu merupakan tantangan sama kita. Kemudian globalisasi. Nah, globalisasi, Anda mungkin sudah mengetahui globalisasi itu negara tanpa batas. Banyak perusahaan-perusahaan asing datang ke negara kita. Nah, di negara kita mereka bersaing dengan lokal, produk lokal. Nah, ini tantangan bagi bagian SDM. Bagaimana dia mampu mengembangkan bakat-bakat dari manusia-manusia yang ada di organisasi itu sehingga lebih kompetitif. Nah, itu masuk di komposisi yang kedua tadi yang disebut dengan human resource development. Ya, kalau dia tidak kompetitif, manusia yang tidak kompetitif, ya organisasi itu akan tinggal. Nah, gitu loh. Kompetitif yang dimaksud di sini bukan hanya kompetitif hanya dalam skill, bisa juga kompetitif dalam attitude, sikap. Kemudian government regulasi pemerintah bagaimana? Misalnya regulasi pemerintah terhadap perusahaan itu bagaimana yang dilakukan? Misalnya tentang pembayaran upah minimum regional. Itu bisa berpengaruh juga. Karena misalnya kalau perusahaan asing membayar kompetitor membayar lebih tinggi dari kita bagian HR akan mengalami kesulitan untuk meng-hire orang. Kemudian ada disebut dengan ekonomi. Nah, ekonomi membaik biasanya bisnis baik. Tetapi ekonomi memburuk biasanya bisnis juga memburuk. Kalau bisnis memburuk biasanya ini orang HR biasanya tahu tuh, ya. Kalau udah bisnis memburuk, the last opsi yang mereka lakukan ya rumahkan, gitu loh. Karena mereka tidak bisa bersaing lagi dengan yang lain. Kemudian politik. Nah, ini politik juga. Politik negara-negara asing memasukkan negaranya ke Indonesia bisa maksud itu kompetitor. Nah, competition itu bisa mempengaruhi semua skema dari human resource management itu. Nah, di human resource management ini Anda bisa melihat ada di situ strategi bisnis. Jadi strategi bisnis yang ini ya, yang ini kelas ini dibuat relevan dengan semua kegiatan SDM di sini. Nah, saya mau kasih tahu dulu sama teman-teman sekalian, terutama di perusahaan menengah ke bawah, ya menengah ke bawah dalam ukuran sedang ke kecil. Nah, banyak orang HR itu dia terperangkap dengan kegiatan-kegiatan rutin. Nah, kenapa kegiatan rutin? Salah satu penyebabnya, banyak faktor ya. Salah satu penyebabnya kegiatan mereka yang ini tidak dibuat relevan dengan strategi bisnis. Jadi ini seolah-olah terpotong, ya. Mereka tahu melakukan ini semua terpotong, tetapi tidak relevan dengan strategi bisnis. Akhirnya, biasanya pekerjaan kita itu tidak begitu signifikan kepada posisi-posisi lain. Ya, oleh karena itu, saya mau kasih tahu teman-teman yang ada di sini semua, apapun kegiatan kita di sini, ya kan, kegiatan yang ini acuannya hanya satu, dengan strategi bisnis. Jadi kita sudah paham bahwa HR itu bukan administratif, dia itu strategis. Ya, kalau dia bisa menyambungkan semua kegiatannya itu dengan strategi bisnis. Tentunya kita sudah ada yang disebut dengan mitos. Mitos mulai pergeseran dari personalia, manajemen sumber daya manusia, human resource management, yang begitu, penggantian nama.
bahkan sekarang namanya talent management, ada talent management. Nah, menurut saya penggantian nama itu sebenarnya sudah relevan dengan fungsinya. Hanya saja kadang-kadang nama bisa berganti, fungsi tidak berganti. Nah, akhir fungsi tidak berganti, maksud saya di sini, jika semua kegiatan ini yang saya sebutkan di sini, bisa lihat di sini, semua kegiatan ini tidak relevan dengan strategi bisnis. Ya. Nah, Anda sebagai HR, biasanya penentu strategi bisnis adalah top level. Top level itu CEO, salah satunya CEO, CFO misalnya, mereka. Jadi Anda sebagai HR juga harus mampu melakukan negosiasi tentang kegiatan-kegiatan human resource yang Anda sudah miliki ke bidang-bidang terkait seperti CFO sama CEO tadi. Ya, sehingga Anda tidak terperangkap dengan administratif. Apa itu administratif? Misalnya pekerjaan absensi, laporan, peringatan, itu menurut saya administratif. Tetapi yang saya mau kasih tahu sama kita semua di sini, HR itu melebihi dari administratif, tapi dia strategis, membuat strategis. Nah, oleh karena itu kita lihat di sini, dia human resource planning. Nah, berawal dari human resource planning kelas. Jadi waktu dia melakukan perencanaan harus sesuai dengan strategi bisnis. Paham dulu ya? Jadi perencanaan sumber daya manusia harus mengacu pada strategi bisnis. Nah, di sini kita lihat kita lihat juga bahwa human resource planning itu rekrutmen harus mengacu pada planning. Selection harus mengacu kepada rekrutmen. Ya. Nah, setelah konsep ini selesai, ya kan? Ini selesai, baru kita bisa melakukan human development. Nah, artinya begini kelas, artinya begini teman-teman, bahwa sebenarnya adalah tugas tanggung jawab perusahaan untuk melakukan pengembangan terhadap SDM-nya. Walaupun terkadang kecepatan teknologi, kecepatan persaingan sekarang ini, sepertinya kita tidak bisa mengejar kecepatan pelatihan sumber daya manusia yang kita buat. Sehingga banyak organisasi sekarang ini ya mau merekrut orang-orang yang sudah siap pakai. Bagi saya tidak masalah. Tetapi semua itu ada plus minusnya, ya. Nah, kemudian nanti dari sini, dari human resource development, Anda nanti melakukan apa? Compensation benefit. Nah, kompensasi dan benefit ini selalu diberikan berdasarkan apa yang dimiliki oleh manusia tersebut, SDM itu. Tentunya SDM, maksud saya di sini SDM talentanya, keahliannya. Kemudian di sini nanti baru masuk proses safety and health, ya, keselamatan kerja karyawan, baru masuk yang disebut dengan human resource research. Jadi penelitian lagi. Penelitian apa? Penelitian SDM. Yang bagaimana? Yang sesuai dengan keinginan bisnis 5 tahun yang akan datang. Oke, coba perhatikan. Dengan kata lain, kegiatan ini, di sini Anda sudah bisa melihat ya, kegiatan ini semua tidak bisa terpisah dengan strategi bisnis. Kalau Anda terpisah dengan strategi bisnis, kegiatan human resource ini Anda tidak bisa lakukan. Paham saya? Jadi Anda tidak bisa lakukan. Atau ini human resource development ini pun Anda tidak bisa lakukan. Karena human resource development ini harus relevan dengan strategi bisnis. Paham ya? Jadi ini harus relevan. Makanya saya sering mengajak orang-orang HR itu, mari kita berpikir strategis, bukan administratif. Ya, jangan hanya bersikap administratif, kita terjebak dengan kegiatan rutinitas. Nah, di sini saya ulang kembali ya. Semua kegiatan 5 aspek ini semua sejalan dengan strategi bisnis. Kalau Anda buat ini terpisah, Anda terjebak dengan administratif. Nah, pertanyaan kalian adalah barangkali begini. Tapi kan bagian strategis itu sudah ada bagiannya masing-masing. Ya. Nah, disitulah kita mulai mengatakan ide-ide kita kepada pihak-pihak terkait. Ya. Oke, kita lanjut dulu. Nanti sesi diskusinya. Nah, kemudian di sini ada disebut bagaimana pelaksanaan dari kegiatan yang 5 tadi. Ini kegiatan ini, pelaksanaannya. Pelaksanaannya ini hanya bisa kalian lakukan ya setelah dia sejalan dengan strategi bisnis melalui job analysis. Nah, ini mohon maaf.
saya sekali lagi mohon maaf, di tempat kita ini ya, ini job analisis sangat jarang dilakukan. Alasannya kenapa? Karena mereka belum merasa ini penting banget. Padahal dengan job analisis nanti kita bisa melihat apa yang kita butuhkan. Nah, job analisis itu bisa kita lakukan melalui kuesioner, bisa melakukan interview, bisa melakukan survei atau catatan-catatan. Tetapi kuesionernya yang kita berikan kepada perusahaan yang sama ukuran besarnya secara size. Ya. Kemudian output dari job analisis nanti kita kelompokkan dua, yaitu yang disebut dengan job description, yang mana dari job description itu kita pecah-pecah menjadi duties, tasks, and responsibilities, ya. Kemudian yang satu lagi yang disebut dengan job specification. Job specification kita pecah-pecah lagi menjadi knowledge, skill, and abilities, kemampuan. Terserah kalian. Anda mau tambah di sini juga boleh, ini juga boleh, ini di sini juga Anda mau tambah boleh. Asalkan yang Anda tambah itu benar-benar relevan dengan strategi bisnis kamu. Ya, nah nanti setelah Anda mengelompokkan ini, output daripada ini nanti yang disebut dengan human resource planning. Oke, pertanyaannya adalah kita melakukan perencanaan sumber daya manusia berdasarkan apa? Berdasarkan strategi bisnis. Indikator apa yang Anda gunakan? Indikator duties, tasks, and responsibilities-nya. Jadi bukan semerta-merta jumlah manusia yang kita tambah. Tidak. Yang kita planningkan adalah duties, tasks, and responsibilities. Oke?